Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Kali dengan NIM 1205011039. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai normalisasi, first normal form, second normal form, third normal form pada struk belanja di Indomaret. Sebelumnya ini adalah struk yang akan kita jadikan sebagai contoh untuk normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Seperti yang dilihat di sini, ini adalah struk perbelanjaan saya pada tanggal 21 bulan 10 kemarin. Tepatnya ini ada di daerah saya di Bangkinang Kota. Jadi setelah saya ubah, didapatkan pada tabel Unormalist formnya yaitu kode kasir, nama barang, harga, jumlah, total barang yang antara dengan harga dikali jumlah, lalu tanggal, waktu, harga, total dari seluruh barang yang kita beli di Indomaret tersebut atau pada struk tersebut, lalu diskon, total bayar, uang yang kita bayarkan, kembalian, DPP, dan PPN atau pajak pembeliannya. Seperti yang kita lihat sudah jadi ya Unormalist formnya. Lalu kita normalisasi ke dalam bentuk first normal form atau normal form atau normalisasi yang pertama atau 1NF. Setelah kita normalisasi dalam 1NF, terdapat dua tabel yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu tabel struk dan tabel pembayaran. Pada tabel struk terdapat kode kasir, nama barang, harga, jumlah, total, tanggal, dan waktu. Lalu tabel yang kedua yaitu kode kasir, harga total, atau tabel pembayaran. Lalu mohon maaf saya ulangi. Lalu yang kedua yaitu tabel pembayaran, terdapat kode kasir, harga total, diskon, total bayar, tunai, kembalian, DPP, dan PPN-nya. Hal selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk IRD pada data modeler. Seperti di sini, hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat entity untuk tabel struk. Kita bikin di sini nama entity-nya itu tabel struk. Untuk atributnya, yang pertama yaitu ID kasir, logical, varchar, size-nya kita buat 10 aja karena ID kasir itu tersebut tidak lebih dari 10 angka atau 10 huruf. Kita bikin primary UID karena dia sebagai ID. Lalu kita tambahkan atribut lainnya yaitu nama kasir, logical, unknown, varchar. Size-nya kita bikin 30 karena ini nama orang ya. Kita pilih mandatory. Lalu selanjutnya yaitu nama barang yang kita beli. Nama barang, logical, unknown, varchar. Karena di struk tersebut tidak lebih dari 30 huruf atau 30 angka, kita bikin size-nya 30 aja, mandatory. Lalu kita tambahkan atribut selanjutnya yaitu atribut harga barang. Harga barang persatuannya ya di sini. Harga barangnya kita bikin varchar. Size-nya kita bikin 20 aja, mandatory. Atribut selanjutnya itu jumlah barang yang kita beli. Jumlah barangnya, jumlah barang, logical, varchar, size-nya 10 aja karena jumlah barang ya, nggak lebih banget lah dari 10 angka atau 10 huruf. Lalu selanjutnya yaitu jumlah barang dikali nama barang, harga, jumlah, total barang. Ini adalah total harga barang. Kita bikin segini.
pertama itu varchar, size-nya kita bikin 20 aja, mandatory. Kita ubah lagi lah biar singkat gitu. Total HB, harga barang. Lalu kita tambahkan lagi, setelah total harga barang ada tanggal dan waktu ya. Yang pertama kita bikin tanggal, logical, varchar, size-nya 20. Kita pilih mandatory. Lalu selanjutnya yaitu waktu. Kita tambahkan atributnya lagi, waktu, logical, varchar, size-nya kita bikin 20 juga deh, mandatory. Oke. Udah selesai ya untuk tabel struknya. Yang selanjutnya kita bikin tabel pembayaran, karena yang setelah kita normalisasi pertama ada 2 tabel, yang kedua yaitu tabel pembayaran. Untuk atributnya kita tambahkan yang pertama ID kasir, logical, varchar, size-nya 10 aja karena ID-nya nggak lebih dari 10. Kita pilih primary ID. Lalu setelah total harga ini ya harga dari semua yang tertera di struk ya. Total harganya di sini logical, varchar, size-nya 20 aja, mandatory. Oke, selanjutnya yaitu diskon. Nah, di diskon ini sebenarnya opsional ya. Kalau kita beli satu misalnya nggak dapat diskon, kalau beli 2 atau lebih misalnya diskonnya ya kita dapat diskon. Varchar, size-nya 20 aja, kita pilih mandatory. Oke. Selanjutnya yaitu total bayar. Total bayar sini ya dari hasil diskon, dari hasil PPN, jadi kita bayarlah di sini. Logical, pilih varchar, size-nya 20 aja, kita pilih mandatory. Oke, atribut selanjutnya yaitu setelah total bayar, uang tunai yang kita bayarkan atau uang tunai yang kita berikan ke kasir. Tunai, logical, varchar, size-nya 20 aja, mandatory. Oke. Selanjutnya yaitu kembalian, logical, varchar, 20 aja, mandatory. Oke, yang selanjutnya itu di struk tadi terdapat DPP ya. Saya sendiri juga nggak tahu DPP apa. Jadi kita buat DPP varchar, size 20 aja, kita pilih mandatory. Nah, DPP inilah yang menentukan dari PPN atau pajak dari pembelian di struk tadi. PPN-nya yaitu PPN, pilih varchar, lalu size-nya 20 aja, kita pilih mandatory. Oke. Di sini udah terdapat 2 tabel antara tabel struk dan tabel pembayaran. Selanjutnya yang kita buat yaitu tabel relasi. Karena di sini ada tabel pembayaran dan tabel struk, relasi yang kita pilih yaitu tabel one to many. Dari tabel struk ke tabel pembayaran. Relasinya kita pilih opsional karena bisa dipilih ya. Di sini kita buat aja namanya ST struk dan STPB atau struk dengan pembayaran. Lalu kita pilih OK. Oh, mohon maaf. Di sini ada kesalahan. Kita buat lagi one to many-nya. Dari tabel struk ke tabel pembayaran,
kita pilih oke aja langsung ya. Oh, ada kesalahan lagi, mohon maaf. Kebalik ya apanya nih, relasinya kebalik. Oke, hapus one to many, tarik dari sini ke sini. Lalu kita pilih oke. Nah, untuk penjelasannya di sini penjelasannya yaitu setiap tabel pembayaran pasti membayar lebih dari satu barang atau terdapat banyak barang pada struk yang ada di tertera pada yang akan kita bayar lah contohnya. Di sini kenapa di sini opsional pada pembayarannya ya? Karena terdapat diskon. Diskon ini berlaku kalau ada kebijakan dari Indomaret membeli, misalnya kita beli daya 3 lalu kita dapat diskon. Diskonnya itu bisa berupa pengurangan biaya atau tambah satu barang. Jadi kita beli misalnya 400.000 total jumlah barang yang kita beli, maka ada terdapat diskon misalnya 10% dari 400.000-nya. Nah, jika kita cuma beli satu barang tapi nggak dapat diskon, maka di sini dibuat opsional hubungannya. Nah, baiklah, ini dua entity dari first normal form atau 1NF, normalisasi 1NF. Yang selanjutnya yaitu normalisasi 2NF. Setelah tadi 1NF, kita normalisasi lagi menjadi second normal form. Dilihat ada tabel kasir, ada tabel barang, ada tabel struk, dan tabel pembayaran. Tabel pembayaran ya. Lalu kita buat lagi entity-nya baru. Kita hapus saja yang ini. Remove objects. New entity. Entity yang pertama yaitu tabel kasir. Tabel kasir. Atributnya yang pertama tentu aja ID kasirnya ya. ID kasir. Logical, varchar, size-nya 10 aja. Primary UID, tambah lagi atributnya, nama kasir. Logical, varchar, size-nya 30 aja, mandatory. Oke. Untuk yang tabel kasir udah jadi lah ya. Lalu selanjutnya yang kita buat yaitu tabel barang. Tabel barangnya atributnya yaitu tambahkan yang pertama ya. Di sini kita nggak pakai primary UID karena ini cuma tabel barang ya. Nama barang, logical, varchar, size-nya 30 aja, sifatnya mandatory. Lalu setelah nama barang ada harga barang, logical, varchar, size-nya 20 aja. Lalu jumlah barang, logical, varchar, size-nya 10 aja. Pilih mandatory lagi. Lalu yang terakhir ada total harga barang ya. Total HB atau harga barangnya. Logical, varchar 20. Pilih mandatory. Oke, di sini sudah ada tabel barangnya. Untuk harga barang kita ubah. Kelupaan ya, ini ada mandatorinya. Lalu kita pilih oke. Sudah jadi tabel barang dan tabel kasir. Selanjutnya yaitu tabel struk. Tabel struk. Lalu untuk tabel struk yang pertama yaitu ID kasir, logical, varchar, size-nya yaitu 10 aja. Pilih primary UID, lalu
Kita tambahkan lagi. Setelah ID kasir ada nama kasir, nama barang, harga, jumlah total, tanggal, dan waktu. Oke. Nama kasir, logikal, varchar, size-nya 30 aja. Lalu kita pilih mandatory. Yang selanjutnya itu nama barang, logikal, varchar, size-nya 30 aja, mandatory. Lalu atribut selanjutnya yaitu harga barang, logikal, varchar. Logikalnya itu varchar sama kayak tadi, isinya 20 aja, mandatory. Lalu jumlah barang, logikal, varchar, size-nya yaitu 20 aja, pilih mandatory. Lalu ada total harga barang, pilih logikal, mandatory. Oh, ininya lupa ya, varchar 20 ya. Lalu ada tanggal, logikal, varchar 20 juga, mandatory. Lalu ada yang terakhir ada waktu, logikal, varchar, size-nya yaitu 20, pilih mandatory. Oke. Lalu ada tabel struknya udah berarti ya. Di sini ada tabel struk, kita letakin di bawah aja. Lalu selanjutnya tabel pembayaran. Di sini ada tabel pembayaran ya, tabel pembayaran. Gak ada lagi ya, tabel pembayaran. Tabel pembayaran. Atribut dari tabel pembayaran yang pertama ID kasir, logikal, primary ID, itu aja. Oh maaf, ininya lupa. Varchar, size-nya 10 aja, primary ID. Lalu kita tambahkan selanjutnya yaitu atribut kedua, total harga ya, total harga, logikal, varchar, size-nya 20 aja, mandatory. Lalu atribut selanjutnya setelah harga total itu diskon, logikal, varchar, size-nya 20, mandatory. Lalu setelah diskon ada tunai atau uang yang kita bayarkan, tunai, logikal, varchar 20, mandatory. Lalu kalau kita bayar ada kembaliannya, logikal, varchar, untuk size-nya 20, kita pilih mandatory. Lalu setelah itu ada DPP, varchar, size-nya juga 20, mandatory. Oke. Lalu yang terakhir ada PPN atau pajaknya. PPN untuk source type-nya varchar, size-nya 20, mandatory. Oke. Relasi antara keempat tabel yang telah kita buat ini. Relasi yang pertama yaitu dari tabel kasir, one to many. Saya lihat one to many. Di sini sifatnya nggak opsional karena emang datanya tuh valid, nggak ada pilihan, nggak ada opsi-opsi lainnya. Jadi kasir mengeluarkan tabel struk tersebut sesuai dengan apa yang kita beli atau apa yang telah dijumlahkan oleh kasir tersebut, keluarkan dengan struk. Lalu hubungan antara relasi dari tabel barang kita hubungkan
kita hubungkan one to many dari tabel barang ke tabel stroke. Nah, di sini nggak ada opsional juga karena barang yang udah kita beli itu nggak ada opsi pilihan lain. Oke. Setiap barang yang kita beli nantinya akan dijumlahkan pada tabel stroke. Nah, di tabel stroke ini bisa lebih dari 2 barang atau 3 barang atau 4 barang atau pokoknya lebih dari satu barang dijumlahkan. Makanya di sini terdapat many, one to many. Tabel barang ini bisa lebih dari tabel barang pada tabel stroke. Nah, yang terakhir yaitu relasi antara tabel pembayaran dengan tabel stroke. Di sini kita bikin tabel pembayaran one to many ke tabel stroke. Di sini bisa bersifat opsional. Bersifat opsional karena di tabel pembayaran terdapat diskon ya. Diskon ini bisa berlaku dan bisa tidak sesuai dengan kebijakan pembelian pada Indomaret atau swalayan yang kita beli barangnya pada tempat tersebut. Di sini udah terlihat jelas ya tabel dari IRD normalisasi tahap kedua. Yang selanjutnya yaitu normalisasi tahap ketiga. Setelah kita normalisasi tahap ketiga, dipecah lagi menjadi tabel kasir, tabel stroke, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel pembayaran. Sama seperti tadi, kita olah lagi ya. Tabel kasir udah, lalu tabel stroke kode kasir, nama kasir, tanggal, dan waktu. Untuk tabel stroke kita kurangi. Di sini ada nama kode kasir, tanggal, dan waktu. Jadi kita hapus saja. Tinggal kita hapus ini 1, 2, kita hapus dari total harga barang ke nama barang. Ini dihapus ya. Oke. Lalu untuk tabel barangnya tetap kayak gitu. Selanjutnya kita tambahkan yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi di sini aja. Untuk tabel transaksi kita buat lagi new entity. Tabel transaksi. Untuk atributnya yang pertama yaitu ID kasir, tentu aja ID kasir. Pilih logika. Di sininya varchar, size-nya 20. Size-nya 20. Lalu kita pilih primary UID. Tambahkan. Selanjutnya pada tabel transaksi ada nama barang, harga, jumlah, dan total. Oke. Harga barang varchar, size-nya 20 aja, pilih mandatory. Oke, selanjutnya itu jumlah barang, logical, varchar, size-nya 20 aja, kita pilih mandatory lagi. Lalu kita tambahkan yaitu total harga barang. Total harga barang di sini logical, varchar 20, mandatory. Lalu apa lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya ya jumlah barang udah, harga barang udah. Ada yang kelupaan, yang itu kita tambahkan satu lagi, nama barang. Itu tipenya yaitu varchar. Varchar. Nah, barangnya kita bikin 30, mandatory. Jadi kasirnya kita ubah sedikit size-nya jadi 10. Oke,
udah jadi ya. Yang perlu kita lakukan yaitu relasi. Untuk relasi kayaknya diginiin, tetap pembayaran di sini, tabel transaksi di sini. Oke. Nah, untuk relasinya yang ini udah. Untuk tabel transaksi ini kita lakukan one to many relation. Jadi setiap barang ini one to many ke tabel transaksi. One to many ke tabel transaksi. Oke, sini nggak ada bersifat opsional karena udah diproses, jadi nggak ada opsi-opsi lainnya. Lalu untuk tabel transaksi ke tabel stroke, itu bersifat one to many dari tabel stroke. Nah gini, oke, nggak ada opsinya. Oke, lalu ini one to many relation juga dari tabel. Oke, sini nggak ada. Oke, selanjutnya itu penjelasannya, yaitu penjelasan dari ini untuk tabel kasir ke tabel stroke udah. Lalu untuk tabel stroke ke tabel barang udah ya. Yang kita jelaskan di sini yaitu dari tabel barang ke tabel transaksi, hubungannya gimana? Setiap barang tersebut akan kita proses pada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini kita dapat memproses dari harga barang, jumlah barang, total harga barang, dan nama barang lebih dari satu. Banyak tabel barang-barang di sini, tiap barang-barang di sini diproses di tabel transaksi. Jadi dapat diproses lebih dari satu. Nah, sedangkan tabel stroke one to many ke tabel transaksi maksudnya yaitu setiap stroke itu terdapat barang yang diproses atau pada tabel transaksi atau datanya di sini. Datanya itu tersebut barangnya kan lebih dari satu, makanya di sini dibikin many, banyak barang yang diproses yang nantinya akan diberikan kepada stroke. Jadi intinya tuh ya tiap barang yang diproses pada tabel transaksi tersebut nantinya akan disalin ke tabel stroke. Datanya nggak lebih dari satu, datanya tetap yang diambil dari tabel transaksi tersebut. Nah, ini kalau untuk tabel pembayaran sama hubungannya kayak ke tabel stroke tadi ya. Tabel pembayaran ini bersifat opsional juga karena barang yang telah dijumlahkan dari tabel transaksi ini nantinya akan dibayar melalui ini, bersifat opsional karena ada diskonnya, sama kayak tadi. Begitulah normalisasinya. Selanjutnya yaitu baik kita tes semuanya, kita jalankan dulu ya. Untuk mode engineer. Nah, di sini terlihat kan ya, tiap tabelnya tuh berhubungan. Sekian dari saya. Apabila penjelasan saya berbelit-belit, mohon maaf karena saya recordnya dalam keadaan ngantuk atau udah tengah malam lah ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.